Halo Sobat Nime, gimana weekend kalian? Apakah prot-prot atau cuman main sama tangan? Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng sedang mencoba membuka formasi milik dinasti Jiang. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi karena dalam sejarah hanyalah Wu Shang yang dapat membuka 8 pilar. Tapi kali ini Feng yang tidak memiliki garis keturunan dinasti Jiang, ia berhasil membuka 18 pilar. Feng yang berhasil membuka itu mendapatkan sumber daya energi yang begitu banyak yang dapat membuatnya kini naik level ke ranah Heaven. Karena Feng telah membuka suatu sejarah baru bagi dinasti Jiang dengan cara mengaktifkan 18 pilar, membuat Feng pun mendapatkan sambutan dari pihak dinasti Jiang. Bahkan mereka juga sempat berlutut kepada Feng. Karena dengan terbukanya 18 pilar, maka garis keturunan dinasti Jiang akan semakin lebih kuat. Entah bagaimana hal itu dapat terjadi, yang jelas Feng telah membantu klan dinasti Jiang. Setelah itu dan keesokan harinya, Chu Feng pun bertemu kembali dengan Gukong. Ia mengutarakan niatnya untuk kembali masuk ke dalam makam Vermilion Bird. Karena saat ini Feng pun sangat yakin dengan adanya pengemis tua bersama dirinya, ia dapat menjelajahi lebih dalam makam kuno itu. Tapi hal itu pun sempat diperingatkan oleh Gukong. Di sini Gukong pun sempat khawatir, ia takut orang misterius yang telah membuka makam itu terlebih dahulu masih berada di tempat itu. Dan hal itu pun akan sangat berbahaya. Tapi dengan adanya pengemis tua itu bersama dirinya, Feng pun yakin kalau dirinya akan baik-baik saja. Dan keesokan harinya, Feng pun pergi menuju makam Vermilion Bird. Dan di sana tidak ada suatu masalah yang berarti, karena Feng cuma mengikuti pengemis tua itu. Karena semua evil spirit yang ada di tempat itu dibantai semua oleh pengemis tua itu, hingga akhirnya mereka pun keluar dari makam kaisar itu. Tapi di sini Feng pun tahu kalau ini masih berada di dalam makam kuno, dan ia yakin kalau apa yang ada di depan matanya ini hanyalah suatu ilusi. Tapi pengemis tua itu pun tidak peduli dengan apa yang ada di depan matanya. Ia hanya perlu membakar mereka semua, termasuk para monster-monster skill rahasia yang tiba-tiba saja muncul di depan mereka. Tapi karena pengemis tua itu sangat gila dan juga OP, ia dapat membakar mereka semua. Hingga pada akhirnya Feng pun yang masuk lebih jauh lagi, ia bertemu dengan suatu pintu yang sangat besar. Tapi ketika Feng ingin melihat dan juga masuk lebih jauh lagi, Feng pun bertemu dengan Pak Tua ini. Pak Tua ini pun meminta Feng untuk tidak menatap pintu itu lebih lama lagi. Pak Tua itu juga mengatakan kalau pintu itu adalah suatu pintu kaisar. Dan pintu itu juga memiliki suatu pesona yang sangat luar biasa. Dan di balik pintu itu ada sesuatu kekuatan yang tidak dapat dihadapi oleh Feng. Feng yang masih memiliki akal sehat, ia dapat menahan dirinya, tapi tidak dengan pengemis tua itu. Ia yang otaknya sudah error dan terkena sihir pesona, ia malah melesat ke arah pintu itu. Dan di sana Feng pun mau tidak mau ia juga harus mengikuti kemana pengemis tua itu pergi. Dan di dalam sana ternyata Feng bertemu dengan suatu patung yang sangat besar, patung kaisar. Pengemis tua itu yang tidak memiliki akal sehat, ia tanpa ampun main bakar-bakar aja. Pengemis tua itu juga ingin membakar patung emas itu dengan kekuatannya, tapi ternyata patung itu tidaklah hancur. Yang ada pengemis tua itu malah muntah darah. Melihat pengemis tua itu muntah darah, Egi pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Orang yang sudah berada di ranah martial lord saja dapat terluka seperti itu, apalagi Feng yang masih ecek-ecek. Lantas Egi pun meminta agar Feng untuk segera kabur dari tempat ini. Dan benar saja, kini pengemis gila itu pun kembali mencoba untuk menyerang patung itu kembali. Tapi hal itu pun lagi-lagi tidak berguna. Bahkan patung itu yang awalnya hanya diam, kini mengeluarkan aura dan juga suara. Ia mengatakan kalau kekuatan pengemis tua itu masih terlalu lemah untuk dirinya untuk mendapatkan suatu relik yang ada di tempat ini. Hanya dengan aura dari patung emas itu membuat pengemis gila itu pun sempat terpental dan juga menjadi tambah linglung. Pengemis gila ini yang menjadi tambah bingung, ia pun bertanya kenapa dia ada di tempat ini dan ia berasal dari mana dan siapa dirinya ini. Dan Pak Tua yang bersama Feng saat ini ia ternyata mengenali pengemis tua itu. Ia mengatakan kalau pengemis tua itu memiliki nama Huang Fu Hong Yun yang berasal dari sekte Burning Heaven yang merupakan putra suci ke-42. Setelah mendengar itu, pengemis gila itu langsung pergi entah kemana. Mengetahui Pak Tua itu ternyata mengenali pengemis gila itu membuat Feng pun bertanya-tanya, apakah Pak Tua itu juga mengetahui tentang bapak kandungnya Feng. Tapi di sini Feng pun yang masih belum percaya dengan pria tua itu membuatnya pun tidak berani bertanya tentang orang tuanya kepada Pak Tua itu. Pak Tua ini juga berujar kepada Feng kalau bocah ini percuma untuk datang ke tempat ini karena semua harta karun yang ada di tempat ini telah diambil oleh dirinya.
Tapi di sini Feng Fu tidak peduli karena masih ada satu harta yang dapat ia ambil, yaitu air yang penuh dengan esensi ini. Melihat Feng yang berani menenggak air penuh esensi itu membuat Pak tua itu pun heran. Bagaimana bisa ada bocah kampret yang berani-beraninya meminum air itu. Pak tua ini juga mengatakan bahkan para ahli saja tidak berani melakukannya. Tapi melihat Feng dalam kondisi yang baik-baik saja setelah meminum air itu membuat dirinya pun menjadi sedikit tertarik dan juga menduga kalau bocah ini sepertinya sangat spesial. Pak tua ini juga meminta kepada Feng untuk berhenti meminum air itu dan mendekatlah kepada dirinya karena ada sesuatu yang ingin ia diskusikan bersama Feng. Mendengar itu, Feng pun juga tidak keberatan. Di sini Pak tua itu pun bertanya kepada Feng tentang siapakah menurut Chu Feng orang-orang terkuat yang ada di wilayah timur. Di sini Feng pun menjawab walaupun ia belum pernah pergi ke wilayah timur, tapi yang ia pernah dengar kalau orang-orang dari Immortal Archipelago lah yang merupakan orang terkuat di wilayah timur. Dan hal itu pun langsung dibantah oleh Pak tua ini. Pak tua ini mengatakan kalau orang-orang yang terkuat sejak dulu maupun sekarang adalah orang-orang yang berasal dari sekte Night Diamond. Ya, walaupun saat ini sekte Night Diamond tidak sekuat dulu, tapi tetap saja sekte Night Diamond tetap orang-orang yang paling kuat. Tapi ya, walaupun memang sebenarnya sekte Night Diamond tidak sekuat dulu sejak master mereka tewas karena gagal melakukan kultivasi demonic art. Pak tua ini juga mengatakan selain sekte Night Diamond masih ada juga sekte yang lebih kuat lagi, yaitu Burning Heaven, sektenya si pengemis tua itu. Pak tua ini juga mengatakan kalau sekte itu dipenuhi oleh orang-orang berbakat, dan yang paling berbakat dari mereka adalah putra-putri suci mereka. Karena pengemis tua itu termasuk ke dalam putra-putri suci dari sekte Burning Heaven yang menandakan kalau pengemis tua itu termasuk ke dalam orang-orang terkuat yang ada di wilayah timur. Dan karena Pak tua itu sepertinya mengenali pengemis tua itu, membuat Feng pun bertanya-tanya bagaimana bisa pengemis tua itu menjadi linglung seperti ini. Tapi sayangnya Pak tua ini pun tidak tahu sebab kenapa pengemis tua itu menjadi gila. Tapi yang ia tahu kalau pengemis tua itu yang merupakan orang paling kuat dan juga berbakat milik sekte Burning Heaven yang memaksakan seluruh sekte mereka untuk pindah ke tempat lain. Tempat itu pun disebut sebagai Holy Land Martialis. Pak tua ini mengatakan kalau tempat itu merupakan tempat yang dihuni oleh orang-orang terkuat yang pernah ada di dunia. Dan untuk dapat pergi ke tempat itu mereka semua harus mengikuti suatu tes surgawi yang akan selalu diadakan setiap 1 tahun sekali. Tapi sayangnya orang-orang yang mengikuti tes itu tidak pernah ada satupun yang dapat kembali. Dan hal itu pun cukup mengejutkan melihat pengemis tua itu berada di tempat ini setelah ia pergi mengikuti tes surgawi itu. Tapi sayangnya kesadaran pengemis tua itu sepertinya sudah rusak dan menjadi gila. Dan jika Feng ingin tahu lebih detail lagi, maka Feng harus pergi mencari seseorang yang bernama Qiu Shifuyan yang merupakan putri suci dari sekte Burning Heaven. Dan orang itu juga merupakan tunangan dari pengemis tua itu. Dan info terakhir yang Pak tua ini dapat kalau orang itu berada di tempat yang disebut sebagai Liver Straches. Ya gitulah. Mendengar itu, Feng pun sangat tertarik. Ia menduga kalau orang tuanya berasal dari tempat suci itu yang disebut sebagai Holy Land. Pak tua ini ternyata juga tahu kalau Feng ini ternyata memiliki suatu hubungan dengan Ziling yang merupakan bocah wanita yang memiliki divine body. Tapi sayangnya gadis montok itu ternyata telah dibawa oleh orang-orang dari Immortal Archipelago. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Feng dan ia juga mengatakan kalau dirinya harus menjemput Ziling paling lama 4 tahun lagi dari sekarang. Dan di sini karena Feng tidak cukup kuat, Pak tua itu pun bersedia untuk membantu Feng untuk dapat menghadapi orang-orang dari Immortal Archipelago. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Feng, yaitu Feng harus menjadi muridnya. Mendengar itu, Feng pun sangat terhormat, tapi hal itu pun harus ia tolak karena Feng saat ini telah memiliki seorang guru. Ya, walaupun gurunya saat ini lebih lemah daripada Feng, tapi Feng tetap harus respect terhadap gurunya. Lantas, Feng pun mengatakan jika Pak tua itu tidak keberatan jika ia harus berbagi murid dengan orang lain, maka Feng pun bersedia untuk menjadi murid Pak tua itu. Mendengar itu, Pak tua ini pun tertawa. Ia tidak masalah dengan hal itu, karena ia tahu di sini Feng memiliki suatu potensi yang sangat luar biasa. Karena ternyata Pak tua ini memiliki suatu ambisi besar, karena ia ingin memiliki seorang murid yang dapat menembus ranah Martial Lord, yang akan menjadi orang terkuat yang ada di wilayah timur. Dan untuk membuat Feng menjadi Martial Lord, ia bersedia memberikan segalanya yang ia punya, dari sumber kultivasi, skill rahasia, atau apapun itu yang ia miliki. Dan dengan senang hati, Feng pun bersedia untuk menjadi murid Pak tua itu, yang memiliki nama sebagai Qiu Chan Feng.
Tapi sebenarnya di dalam hatinya Feng pun juga cukup khawatir. Ia khawatir kalau Pak Tua itu memiliki suatu tujuan lain untuk dapat memanfaatkan dirinya. Tapi karena ia tidak memiliki pilihan lain untuk dapat mengalahkan orang-orang dari Immortal Archipelago, lantas Feng pun akan mengambil resiko itu. Tapi sebelum Pak Tua itu benar-benar mengangkat Feng menjadi muridnya, ia memberikan suatu misi khusus kepada Feng, yaitu untuk mencari seorang master dari sekte Night Demon lainnya yang memiliki nama sebagai Fu Lian Sheng. Karena ternyata saat ini Pak Tua itu terjebak di dalam suatu susunan formasi yang ada di tempat ini. Dan saat ini Feng pun juga tidak cukup kuat untuk dapat membuka segel yang ada di tempat ini. Lantas ia meminta agar Feng untuk pergi menemui orang itu dan katakanlah kepada dirinya, di dalam jurang kabut hitam, dia pernah berhutang budi kepada seseorang. Dan sekarang orang itu membutuhkan bantuanmu. Lah itu, Pak Tua ini juga meminta kepada Feng untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun dan jangan pernah berbicara apapun kepada orang itu, atau Feng akan benar-benar dalam bahaya, bahkan Feng dapat kehilangan nyawanya. Dan kini Feng pun langsung bergegas untuk pergi menuju wilayah timur untuk mencari orang tua itu. Dan sebelum Feng benar-benar pergi, Feng juga memasang suatu susunan formasi pelindung agar tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam makam ini. Dan sebelum Feng pergi, ia juga ternyata mampir dulu ke sekte Asu Dragon untuk menemui leluhur mereka. Leluhur sekte yang tahu kalau wilayah timur dipenuhi oleh orang-orang yang berbakat, lantas master ini pun juga memberikan hadiah kepada Feng. Sebelum Feng pergi, ternyata Feng juga sempat menghadiri acara pembukaan sekte Asu Dragon untuk kedua kalinya. Dan ia juga bersenang-senang bersama Zhang. Pertarungan mereka pun sangat memukau para penonton yang ada di tempat itu, karena memang pertarungan ini sangat-sangat menarik karena terjadi suatu jual beli serangan di antara mereka. Pertarungan mereka ini memang cukup menarik, bahkan sebelumnya Feng sempat tertekan juga kalah di pertemuan pertama mereka, tapi kali ini Feng dapat mendominasi pertarungan, karena saat ini kultivasi mereka sudah semakin dekat dan sama-sama berada di ranah Heaven. Setelah pertarungan itu, Feng pun ternyata pergi menemui wanitanya. Di sana ia pun cukup bersedih karena ia harus pergi meninggalkan dua wanitanya di tempat ini. Tapi tiba-tiba saja terjadi suatu ledakan ki di tempat ini. Dan dari ledakan itu ternyata berhasil membangkitkan kembali dua orang wanita ini. Setelah terbangun dari tidur panjangnya, dua gadis montok itu pun meminta agar Feng mengajak mereka pergi ke wilayah timur. Dan ternyata selama mereka pingsan, mereka juga dapat mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan tentu saja Feng pun akan membawa mereka berdua ke wilayah timur bersama dirinya. Dan kini Feng, Wuxiang, Zhang dan juga dua wanita miliknya yaitu Shulo dan juga Sumai, mereka pun pergi menuju wilayah timur dengan suatu kapal terbang milik dinasti Jiang. Ternyata perjalanan mereka pun menuju wilayah timur membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar beberapa bulan, dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Feng untuk melakukan kultivasi. Mereka yang tiba di wilayah timur tidak langsung menuju Akademi Laut, tapi mereka mampir dulu ke kota terdekat dan juga di sana mereka pun cukup terkejut karena ternyata para pelayan dan juga orang-orang biasa yang ada di tempat ini memiliki kultivasi di ranah origin. Dan jika di 9 provinsi, orang-orang yang memiliki kultivasi di ranah origin udah bisa jadi bang jago, tapi kalau di kota ini mereka hanya menjadi seorang pelayan. Sementara Wuxiang dan gadis-gadis beristirahat di kedai kopi, Feng dan juga Zhang ternyata pergi berkeliling kota untuk melihat-lihat. Dan di sana mereka pun bertemu dengan rombongan milik dinasti Sentu yang penuh dengan para pengawal yang sangat arogan. Bahkan Feng pun sempat-sempatnya digertak. Tapi karena mereka baru saja tiba, masa udah mau baku hantam kan? Lantas Zhang pun meminta Feng untuk sedikit menahan amarahnya. Mereka yang pergi lebih jauh untuk melihat-lihat tiba-tiba saja mendengar suatu ledakan yang berasal dari kedai kopi di tempat Wuxiang dan juga gadis-gadis itu bersantai. Dan ternyata keributan itu berasal dari orang-orang dinasti Sentu yang sedang mengganggu Wuxiang yang merupakan pangeran dinasti Jiang. Tapi di sini Mai pun yang merupakan gadis yang paling judes, doi pun malah menyebut pangeran Sentu sebagai monster karena ia tega mengeksekusi para pelayan yang ada di kedai kopi begitu mudahnya. Dan hal itu tentu saja membuat pangeran dari dinasti Sentu geram dan ia menyuruh para pengawalnya untuk menangkap gadis itu dan menelanjanginya di depan umum. Waduh, sebenarnya mantap juga tuh, waduh. Tapi ketika para penjaga itu mendekati Sumai, tiba-tiba saja bam, mereka semua pun langsung gosong. Ternyata hal itu dilakukan oleh Feng, dan tak hanya dua orang itu saja yang dibakar oleh Feng. Di tempat ini juga Feng pun langsung sat mengeksekusi para kampret-kampret milik
dinasti Sentu lainnya. Bahkan dengan badasnya, Feng pun juga menantang bertarung pangeran dinasti Sentu dengan tubuh yang sudah dialiri oleh energi petir di sekujur tubuhnya. Melihat Feng yang begitu belagu di hadapannya yang merupakan seorang pangeran, membuat si kampret ini geram dan ia langsung mengeluarkan senjata elit miliknya untuk menyerang Feng. Tapi mendapatkan serangan itu, Feng pun santuy-santuy saja. Bahkan Feng dengan sangat mudah ia menarik senjata elit itu ke tangannya. Feng yang geram melihat tingkah si kampret ini membuat Feng pun memutuskan untuk mengeluarkan jurus tapak Buddha miliknya dan langsung saja mencrotnya. Tapi alih-alih mengeksekusinya, di sini Feng pun langsung menangkap si kampret itu dan juga membenamkannya di dalam kolam lumpur untuk mempermalukannya. Setelah itu mereka pun pergi menuju Akademi Laut. Di tempat itu mereka pun bertemu dengan seseorang, tapi karena acara penerimaan murid masih akan diadakan beberapa hari lagi, orang itu pun mengajak mereka untuk pergi beristirahat di tempat yang lebih layak. Pak Tua itu ternyata di dalam hatinya ia sangat kagum dengan bocah-bocah ini, karena masih kecil sudah dapat berada di ranah kultivasi Heaven. Pak Tua ini juga yakin kalau mereka semua ini pasti tidak akan kesulitan untuk dapat mengikuti tes masuk ke dalam Akademi Laut. Keesokan harinya di sana mereka semua pun pergi menuju tempat ujian itu berada. Tapi ternyata di tempat ini Feng pun tidak mengikuti tes itu dan ia datang ke tempat ini hanya untuk mengantarkan wanita-wanitanya saja. Di tempat ini Feng pun juga merasakan aura yang dimiliki oleh para instruktur dari akademi ini. Ya walaupun aura mereka memang lebih kuat daripada leluhur Asu Dragon, tapi yang jelas mereka pasti lebih lemah dari sekte Immortal Archipelago. Lantas Feng pun juga berpikir tidak ada gunanya Feng belajar di akademi ini. Selama Mai dan juga Suro mengikuti tes ujian, Feng ternyata hanya menunggu hasil itu di dalam rumahnya dan melakukan kultivasi. Beberapa saat kemudian, Feng pun mendapatkan kabar baik kalau dua wanitanya telah lulus dalam tes ujian itu. Dan mereka juga mendapatkan suatu perhatian khusus dari para instruktur karena memiliki kekuatan yang sangat unik. Ya, mereka tidak tahu kalau ternyata kekuatan itu berasal dari manik-manik ajaib yang hampir saja membunuh dua gadis mentok itu. Di tempat ini juga, pemilik rumah pun memberikan beberapa bingkisan sebagai ucapan selamat kepada mereka yang telah lulus dalam ujian itu. Padahal Feng pun juga tidak lulus ujian, tapi ia juga mendapatkan hadiah itu. Di sini Hu Xiang pun juga tahu kalau mereka pasti akan sering dikunjungi oleh orang-orang lain. Lantas Hu Xiang pun meminta bantuan dari orang itu untuk mencarikan rumah baru untuk mereka. Di sini Hu Xiang pun dan juga Feng sebenarnya juga tahu kalau tujuan orang itu memberikan mereka hadiah karena mereka ingin menjalin hubungan baik dengan Feng dan juga kawan-kawannya yang memiliki kekuatan yang cukup disegani sebagai murid-murid dari Akademi Laut. Tapi karena mereka orang-orang baik yang telah membantu mereka di awal-awal, lantas mereka pun juga pantas mendapatkan hal-hal baik dari Feng dan juga teman-temannya. Setelah itu, Feng pun pergi ke pusat kota. Di sana ia berencana menukarkan seluruh hadiah yang ia terima ke dalam bentuk uang, karena itu lebih mudah untuk dibawa. Dan pada malam harinya, Feng pun bertemu kembali dengan orang-orang dari dinasti Sentu lainnya, bukan si kampret tadi. Di sana sebenarnya orang-orang dari dinasti Sentu tidak memiliki masalah dengan Feng, tapi disinilah Feng yang kampret. Ia memanggil mereka dengan sebutan anjing-anjing pembuat onar, yang tentu saja membuat mereka yang awalnya tidak memiliki masalah menjadi geram dengan si kampret Feng. Di tempat ini juga Suro dan juga Sumaya pun langsung menggandeng tangan Feng dan mengatakan kalau pria yang mengejek mereka adalah tunangan mereka. Dan ternyata orang-orang dari dinasti Sentu itu mengenal Sumaya dan juga Suro yang terkenal memiliki bukit boba yang mantap dan juga montok. Maaf. Di tempat ini, orang-orang dari dinasti Sentu pun sedikit kesal kenapa gadis-gadis semontok itu mau menjadi tunangan seorang bocah kampret yang hanya memiliki kultivasi di ranah Heaven tingkat 3. Mendengar itu, Feng pun malah geram dan juga ngamuk. Padahal si kampret Feng lah yang memulai memprovokasi. Diprovokasi balik, ngamuk. Bangki memang si Feng nih. Oke, lanjut. Tapi perselisihan mereka pun tidak berlangsung panjang karena saat ini ternyata mereka semua pergi menuju tempat penglelangan. Dan di sana Feng pun melakukan lelang satu buah senjata elit dan juga mendapatkan satu buah baby magma. Setelah itu inilah yang akan menjadi puncak dari segala puncak. Setelah dari acara pelelangan, mereka semua pun kembali ke penginapan mereka. Tapi disinilah Mai yang seharusnya berada di kamarnya, ia malah berada di kamar Chu Feng. Dan setibanya Feng di kamarnya, ia menemukan daging montok yang siap untuk dilahap dengan posisi yang sangat-sangat menggoda. Di tempat ini juga mereka pun sempat melakukan foreplay sebelum mencetak gol dengan cara saling menjilat satu sama lain.
Tapi sebelum acara itu benar-benar dimulai, tiba-tiba saja Surou pun datang dan langsung menggerebek adiknya yang sudah basah. Waduh, apa yang basah nih? Waduh, iya anunya dah. Oke, lanjut. Di tempat ini, Mei yang sudah kembali ke kamarnya dalam kondisi yang sudah sangat basah, ia digantikan oleh Surou. Dan disinilah Feng pun tidak peduli lagi. Selama ada daging yang dapat menjepit anunya, maka